Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Sungai Pinang, edisi Senin 18 Juli 2022. Kembali bersama saya, Guru Injil Filemon, dan kita kembali membahas dari seri Merayakan Gereja. Pada edisi yang ketiga ini saya akan membahas tentang pertumbuhan gereja. Kita akan melihat bagaimana gereja telah merusak konsep tentang pertumbuhan gereja dan apa yang harus kita lakukan terhadap masalah ini. Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memimpin kami hari demi hari dan kami akan kembali belajar firman Tuhan berkaitan tentang gereja-Mu ya Tuhan. Engkau datang untuk menebus umat-Mu, yaitu yang Kau panggil menjadi gereja. Oleh sebab itu Tuhan, dalam pergumulan kami di bulan ini tentang bagaimana kami memahami makna dan tujuan dari gereja, pakailah renungan hari ini juga untuk memperlengkapi kami Tuhan, memahami lebih jauh, lebih akurat tentang apa yang menjadi rencana-Mu bagi gereja Tuhan, di mana kami menjadi bagian di dalamnya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu sebelum dunia mengalami pandemi yang membuat gereja harus memikirkan tentang pelayanan secara online, tidak harus bertatap muka secara langsung, kehadiran fisik. Gereja sebelum masa pandemi itu sangat banyak membahas tentang pertumbuhan gereja. Ada begitu banyak seminar, ada banyak teori, metode yang dikembangkan semuanya untuk bertujuan bagaimana sebuah gereja lokal bisa bertumbuh, dan ini menjadi topik yang hangat pada masa itu. Tetapi kemudian ini menjadi perhatian bagi para hamba-hamba Tuhan, khususnya mereka yang begitu peka terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat apa yang perlu kita perhatikan tentang gereja kita juga sebagai acuan kebenaran dari firman Tuhan yang harusnya kita ikuti, bukan hanya sekedar mengikuti tren atau apa yang diajarkan oleh seminar-seminar. Dan saya menduga bahwa selepas masa pandemi yang hampir berakhir ini, bahkan kita sudah bertatap muka seperti orang sebelum masa pandemi, hanya bedanya kita hanya memakai masker, maka isu tentang pertumbuhan gereja ini saya menduga akan kembali menjadi topik yang hangat setelah banyak juga masalah yang dibahas pada waktu masa pandemi kemarin. Nah, saudara, berbicara tentang pertumbuhan gereja, kita harus mengakui bahwa orang-orang Kristen telah merusak konsep tentang pertumbuhan gereja. Nah, tidak semua gereja mengalaminya, tetapi kita perlu awas terhadap apa yang terjadi di waktu-waktu belakangan ini. Untuk memulai, kita perlu membahas tentang apa yang menjadi tujuan gereja. Tujuan gereja utamanya adalah sama dengan tujuan kita diciptakan. Tujuan manusia diciptakan. Tujuan kita ditebus oleh darah Yesus Kristus, didamaikan dengan Allah. Tujuan kita adalah untuk menikmati Allah, memuliakan Allah, untuk menyatakan betapa baiknya Dia itu, menikmati anugerah dan persekutuan dengan Dia. Memuliakan Allah sebagai harta yang tertinggi dalam hidup kita, melampaui segala sesuatu. Dan terutama karena karya Yesus Kristus itu adalah bukti dan sekaligus puncak dari pernyataan kemuliaan Allah. Betapa baiknya, betapa bijaknya, betapa adilnya, betapa kasih Allah kepada kita. Kemuliaan Allah itu nampak paling jelas dalam karya Yesus Kristus mati di kayu salib. Sehingga tujuan gereja adalah untuk memuliakan Kristus di dunia ini melalui orang-orang percaya, yaitu lewat kesaksian hidupnya, melalui cara hidup mereka, melalui sukacita dan kesabaran menanggung penderitaan di dunia ini karena tahu apa yang Allah rencanakan dan menunjukkan kepada dunia akan bahaya kengerian dari neraka. Sehingga kerinduan pertobatan bagi orang-orang yang masih terhilang, yang jumlahnya sangat-sangat banyak, sangat besar. Orang-orang yang terhilang baik yang ada di dekat kita, di sekitar kita, di kota kita, maupun yang jauh di tempat-tempat lain, di negara lain, di benua lain. Tetapi juga dalam cara hidup yang kudus, yang penuh kasih, suka berkorban daripada dilayani. Lebih berbahagia melayani, memberi daripada dilayani dan menerima. Sehingga seharusnya baik gereja dimanapun tidak
kalau ada gereja yang tidak mencoba untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, maka itu adalah sebuah gereja yang mengalami kemandekan, sebuah kesalahan yang fatal. Dan saya yakin itu adalah dosa yang besar, sebab kalau sebuah gereja tidak menggalakkan pemberitaan Injil, itu hampir sama dengan menyangkali iman yang kita anut, bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Gereja yang tidak memberitakan Injil, pastilah orang-orangnya itu sebagian besarnya tidak diselamatkan. Tetapi di saat yang sama, tugas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang itu sebetulnya adalah hal yang mustahil untuk kita lakukan. Kenapa? Karena hanya Allah saja yang bisa membangkitkan hati yang mati karena dosa. Hati manusia yang mati karena dosa, yang membutakan, mencelikan mata yang buta karena dosa, dan melembutkan hati orang yang tidak percaya, yang keras terhadap kebenaran. Pendeta ataupun guru Injil tidak bisa mempertobatkan seseorang, tidak bisa melakukannya. Orang tua juga tidak bisa melakukannya untuk anak-anaknya. Teman tidak bisa melakukannya untuk teman-temannya. Yang bisa dan yang harus kita lakukan adalah memberitakan Injil. Mungkin ada banyak teknik, ada berbagai metode, ada banyak cara untuk bersaksi menceritakan Injil. Tetapi kita tidak dapat mempertobatkan seseorang atau memenangkan jiwa. Hanya Allah yang bisa. Yesus berkata, jawab Yesus kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 5. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah hati seseorang. Dan Paulus mengakui batasan-batasan dari kemampuannya. Dia berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Itu Paulus katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 hingga 9. Kalau Allah sajalah yang mampu untuk mempertobatkan seseorang, untuk melakukan pertumbuhan, mengadakan pertumbuhan, maka strategi yang paling penting dan yang paling utama bagi apa yang kita sebut dengan pertumbuhan gereja adalah doa. Dan jujur saja, gereja kita masih sangat lemah dalam hal berdoa. Kita seharusnya menciptakan atau meningkatkan budaya kebiasaan doa syafaat, doa permohonan yang dengan sungguh-sungguh kepada Allah atas segala sesuatu, dan terutama tentu atas hal-hal yang paling penting. Sebuah komunitas gereja yang baik seharusnya menebarkan doa permohonan di sepanjang minggu, di setiap ada kesempatan, dan juga mendorong jemaatnya untuk berdoa, baik secara berkelompok, misalnya dalam konteks gereja kita, dalam persekutuan doa ataupun komisi, maupun secara individual, masing-masing punya kebiasaan doa syafaat pribadi. Dan hal yang paling penting tentu saja adalah tugas untuk menyelamatkan jiwa, memenangkan jiwa. Dan seperti kata Tuhan Yesus, ini adalah tugas yang mustahil. Yesus berkata, lebih mudah bagi seekor unta untuk melewati lubang jarum daripada seorang berdosa diselamatkan, apalagi mereka yang cinta akan uang. Sehingga sekali lagi saya katakan hanya Allah yang sanggup mengadakan mujizat pertobatan tersebut. Dan ingin saya katakan itulah mengapa kita menyanyikan lagu-lagu tentang mujizat yang Allah lakukan. Karena kita percaya mujizat terbesar, yang paling penting yang kita butuhkan adalah mujizat pertobatan. Tapi manusia, yaitu orang-orang Kristen sendiri, telah mengacaukan kebenaran ini dalam gereja. Banyak pemimpin gereja dan para aktivis gereja berusaha dengan cara-cara yang kreatif, yang sebetulnya cara kreatif itu sendiri belum tentu salah, bahkan baik, banyak yang berguna. Tetapi kemudian menjadi salah karena mengandalkan kemampuan diri, sehingga kita bisa katakan cara yang sombong, cara yang egois.
tidak mengakui hanya Allah yang bisa membawa pertobatan yang sejati, sehingga hanya Allah yang patut dimuliakan, bukan yang menanam atau yang menuai, menyiram, kata Paulus tadi. Sehingga gereja banyak yang merosot. Apa yang saya maksudkan dengan merosot? Karena bisa saja sebuah gereja menjadi besar, dalam arti ramai, ada banyak pertambahan anggota yang baru, ada banyak orang masuk ke gereja tersebut. Tetapi saya katakan merosot, yaitu karena apa yang nampak seperti pertumbuhan, yaitu pertumbuhan kuantitas, pertumbuhan jumlah, itu ternyata kalau di mata Tuhan bukanlah pertumbuhan sejati, melainkan sebuah euforia, atau bahkan lebih buruk, perendahan Injil yang bisa kita lihat, di mana banyak khotbah-khotbah gereja-gereja modern sekarang telah meminimalkan pentingnya teologi atau pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan rencana Tuhan yang besar, kemudian digantikan dengan khotbah-khotbah yang praktis, yang psikologis, tanpa mengajarkan teologi yang sebenarnya yang berpusat kepada Kristus, sehingga mereka menggantikan dengan khotbah-khotbah yang berpusat pada kehidupan individu jemaat, yang ujung-ujungnya bisa kita simpulkan adalah teologi sukses. Injil yang dipelintir atau Injil yang benar tetap diajarkan, tetapi hanyalah sebagai lip sync, sebagai kata-kata yang rutin diucapkan minggu demi minggu, agar nampak injili, agar nampak sebagai gereja yang benar, tidak meninggalkan ortodoksi. Tetapi kemudian mengubah hal yang penting. Contohnya adalah ibadah minggu yang dimodifikasi sedemikian rupa agar terasa ringan dan gampang. Dan kita mengasosiasikan semuanya itu dengan istilah yang keren, yaitu demi pertumbuhan gereja. Bukan berarti gereja tidak boleh membahas tentang kehidupan individu, jemaat, misalnya tentang pekerjaan, tentang uang, tentang hutang, tentang kutuk, tentang penyakit, tentang masalah relasi, dan juga tentang permasalahan sosial yang begitu banyak di sekitar kita, di masyarakat kita. Kita malah harus membahas semuanya itu. Guru-guru Injil, pendeta harus mengajarkan prinsip-prinsip firman Tuhan mengenai topik-topik tersebut. Tapi ini masalah prioritas, apa yang menjadi prioritas, yang mengambil tempat yang utama yang kita tawarkan atau ajarkan. Injil keselamatan yang kekal, yaitu juga akan pengenalan akan Allah yang benar dan mendalam. Atau Injil tentang bagaimana Tuhan memberkati kita di dunia ini. Teologi sukses. Gereja yang bernafsu untuk bertumbuh, demi pertumbuhan gereja, banyak yang kemudian mempersembahkan diri mereka di altar pertumbuhan gereja yang sesat. Mereka menawarkan Injil tentang keberhasilan di dunia ini. Bagaimana untuk diberkati Tuhan di dunia ini. Jadi Injil yang sebenarnya, siapakah Allah? Siapakah manusia? Apakah dosa itu? Sehingga Yesus harus datang, harus mati untuk menggantikan kita, untuk menyelamatkan kita. Itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Injil yang sebenarnya di banyak gereja modern itu hanyalah menjadi background, hanyalah penyanyi latar di belakang gereja mereka. Tetap ada, tetap ditampilkan, tetapi bukan yang prioritas. Dan apa yang terjadi kemudian? Manusia-manusia duniawi suka akan hal itu. Maka gereja bertumbuh. Apakah pertumbuhan yang benar? Tidak. Gereja yang sejati tidak ada di situ. Yesus berkata adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya, atau yang Yesus maksudkan orang yang cinta akan uang, masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bagaimana mungkin gereja malah menawarkan kepada dunia bagaimana menjadi orang kaya dengan dilabeli embel-embel diberkati oleh Tuhan. Gereja yang benar memakai bahasa Alkitab secara konstan, secara konsisten, sehingga berusaha mendoktrin jemaatnya tentang arti pertumbuhan gereja yang sebenarnya, yaitu bukan bagaimana menjadi gereja yang makin besar, makin mewah gedungnya,
Dan gereja sekarang sangat mabuk tentang masalah ini. Tapi gereja yang sebenarnya adalah melihat apakah ada lebih banyak dan lebih banyak orang lagi yang lolos dari murka Allah, masuk dalam terang Tuhan yang ajaib, dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tanyakan kepada orang-orang Kristen dari gereja apapun, termasuk gereja kita. Apakah kamu tahu bahwa pertumbuhan gereja adalah soal melihat lebih banyak orang lepas dari hukuman yang kekal? Saya khawatir bahwa bila pola pikir seperti itu, pola pikir orang-orang Kristen sekarang tidak lagi sealkitabiah seperti itu. Tetapi kalau pola pikir kita sudah benar, sudah dibenarkan, sudah diperbaiki, maka pertumbuhan gereja itu sudah wajib hukumnya. Mengapa? Sebab kita tidak hidup di pulau yang sangat terpencil, yang jumlah penduduknya yang begitu-begitu saja. Melainkan kita hidup di pulau yang bertumbuh jumlah penduduknya, kota yang bertumbuh jumlah penduduknya, sehingga kita bisa menjumpai orang yang tidak percaya di mana-mana, akan lebih banyak. Sehingga kalau gereja tidak bertumbuh secara jumlah, yaitu mereka yang diselamatkan, maka perlu kita mengadakan pertanyaan besar, apa yang kita lakukan saat ini? Apa yang sedang kita sibukkan sekarang ini? Tidakkah kita punya cukup kasih dan juga ambisi untuk menyelamatkan mereka yang masih terhilang? Sehingga cukup memalukan untuk saya katakan bahwa ada orang-orang Kristen tertentu yang sudah puas dengan 50 jemaat, 100 jemaat, 150, 200, 500. Mengapa? Karena mereka tidak suka bergaul dengan orang baru. Mereka merasa tidak nyaman berkenalan dengan wajah baru. Sehingga mereka tidak peduli soal pertumbuhan gereja yang benar tadi. Dan ini adalah sikap yang anti-injili. Dan ini mematikan. Tidak hanya mematikan bagi gereja orang tersebut, tetapi juga mematikan bagi diri orang tersebut. Sebab itu membuktikan, menandakan, memberi indikasi bahwa dia belum memiliki menghayati arti iman yang sebenarnya, arti Injil yang sebenarnya. Ini adalah alasan yang sah untuk meragukan keselamatan orang tersebut. Kenapa? Karena ini adalah masalah teologi, juga masalah moral, dan juga masalah spiritual atau kerohanian. Kalau kita memikirkan dengan benar teologi tentang surga dan neraka, tentang Yesus, tentang pengorbanannya, tentang Injilnya, tentang iman dan keselamatan dari Tuhan, tentang Allah Tritunggal yang berkarya di dunia ini, rencana besar Tuhan, maka seharusnya kita akan punya belas kasihan seperti Paulus yang meratapi siang malam saudara-saudara sebangsanya yang masih hidup di luar Kristus. Paulus berkata, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Roma 9 ayat 1-3. Kemudian dia melanjutkan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka di sini adalah bangsa Yahudi, saudara-saudara sebangsanya yang masih belum di dalam Kristus. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat 1 dan 2. Jadi Paulus mengakui ada orang-orang Yahudi yang giat demi Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar, yaitu Injil, yaitu teologi, itu firman Tuhan yang benar, tentang karya Kristus. Jadi meskipun mereka saleh secara rohani, tetapi mereka tidak melakukannya dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus sangat menderita karena dia punya belas kasihan terhadap saudara-saudara sebangsanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula mungkin kita miliki? Sehingga kalau kita sudah punya pola pikir yang benar atau teologi yang benar tadi, maka moral dan spiritual kita pun seharusnya ikut berubah. Maka kita tidak lagi dikekang oleh apa yang kita sebut dengan strategi pertumbuhan gereja, yang biasanya bergantung pada acara demi acara, kegiatan demi kegiatan, sehingga kemudian jadwal demi jadwal, anggaran demi anggaran.
gereja perlu membuat semuanya itu. Ya, perencanaan, program, anggaran, kapan, di mana, siapa, berapa biayanya. Tetapi apakah kita telah membayar program itu dengan biaya terlalu mahal? Bukan uang yang saya bicarakan di sini, tetapi biaya termahal yang kita bayar dengan program-program pertumbuhan gereja yang saya amati ialah ini, yaitu kita kehilangan jiwa Injili, yaitu memberitakan Injil sebagai gaya hidup. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab memberitakan Injil sekarang menjadi kegiatan program. Jadi kalau tidak ada program KKR, tidak ada pemberitaan Injil. Kalau tidak ada program mingguan memberitakan Injil, maka tidak ada pemberitaan Injil. Kemudian masalah ini diperburuk dengan biasanya hanya orang-orang yang mengurusi hal itu. Orang-orang yang mempersiapkan acara-acara atau kegiatan-kegiatan itu, hanya mereka yang memberitakan Injil. Jemaat yang lain bagaimana? Dan jemaat lain yang tidak mengurusi acara-acara seperti ini, jumlahnya selalu lebih banyak, bukan? Maka mereka tidak berbuat apa-apa. Kalau mereka tahu ada kegiatan, paling mendoakan atau memberi persembahan untuk kelangsungan acara-acara tersebut. Tapi mereka sendiri tidak pernah memberitakan Injil. Akhirnya mereka kehilangan jiwa Injili mereka. Akhirnya kita menggantikan apa yang penting dengan apa yang sebenarnya hanyalah cara. Program-program, jadwal-jadwal itu sebetulnya hanyalah cara. Program hanyalah sarana. Strategi yang harus tetap ada yaitu gaya hidup. Gaya hidup yang Injili, yaitu gaya hidup berdoa yang saya sebutkan di awal. Hanya Allah yang bisa memberi pertumbuhan, yang bisa mengubah hati orang. Maka kita perlu berdoa setiap hari. Kalau perlu hampir setiap saat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita juga harus punya gaya hidup Injili, yaitu memberitakan Injil bila ada kesempatan. Sehingga kita tidak dikekang oleh program, oleh strategi-strategi pertumbuhan gereja. Meski sekali lagi saya katakan semuanya itu berguna selama kita tidak menghilangkan yang paling penting, yang esensial tadi. Jadi ya, saya setuju kita perlu ada pelatihan penginjilan, kita perlu berdoa di kebaktian umum, di persekutuan doa Rabu, di persekutuan komisi. Kita buat janji bertemu untuk kapan memberitakan Injil, kepada siapa, di mana, kapan, cara yang bagaimana. Kita bisa bahkan membuat brosur untuk menjelaskan apa itu Injil. Kita bisa mengadakan KKR dan mempromosikannya. Kita bisa mempromosikan kegiatan gereja seperti kebaktian Natal, kebaktian Paskah. Tetapi jangan kita korbankan gaya hidup berdoa syafaat yang Injili. Jangan kita ubah juga kebaktian minggu kita untuk menjadi atraktif untuk orang yang baru. Sebab seharusnya kebaktian itu adalah fokusnya berbakti kepada Allah. Orang percaya kepada Allah, bukan untuk menarik orang baru. Dan khotbah adalah untuk membangun jemaat. Ya, nyanyian-nyanyian rohani yang kita nyanyikan, itu yang ada isinya pujian kepada Tuhan. Tetapi sebagian juga berbicara tentang kita, pengajaran tentang Anda kepada saya kepada Anda. Untuk membangun jemaat yang sudah percaya. Banyak gereja yang berusaha menambah jumlah jemaat, yaitu dengan cara menyulap kebaktian menjadi acara yang menarik. Ya, mungkin di Indonesia fenomena ini tidak terlalu parah. Ya, di luar negeri fenomena ini menjadi sangat parah, bahkan gereja memutar lagu-lagu sekuler agar orang-orang yang tidak percaya bisa merasa at home, merasa diterima di dalam gereja tersebut. Tetapi ketika mereka melakukan itu, apa yang terjadi? Malah menurunkan derajat kebaktian menjadi acara hiburan. Tentang bagaimana membuat orang senang datang di gereja kita. Menjadi gereja yang entertaining, yang menarik orang-orang tidak percaya untuk datang, bukan untuk percaya kepada Kristus. Yang akhirnya kembali ke pola tadi, yang penting jumlah. Bagaimana menjadi gereja yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan lebih besar. Tetapi di mata Tuhan, gereja itu mati, gereja itu sesat, gereja itu sudah bejat di hadapan Tuhan. Kiranya renungan hari ini boleh mencelikkan pikiran kita kembali, agar kita stay on track, tetap pada jalur yang benar. Mari kita memikirkan pertumbuhan gereja, sebab kita orang yang hidup
bukan orang yang mati. Kita perlu bertumbuh. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja yang ada di dunia ini, sebagai gereja lokal Tuhan. Kami boleh memikirkan tentang gaya hidup kami. Apakah sudah menjadi gaya hidup pertumbuhan gereja yang selalu berdoa, yang selalu merindukan orang-orang yang kami kenal yang belum percaya agar diselamatkan, yang selalu mencari kesempatan untuk menceritakan Injil, menjadi saksi, yang selalu mawas diri kami agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menggumulkan tentang pertumbuhan gereja. Sebab kalau kami tidak menggumulkannya, itu membuktikan kami hanyalah punya iman tanpa perbuatan, hanyalah omong kosong. Tolong kami Tuhan, teguhkanlah iman kami. Doronglah, bangkitkan jiwa kami yang lesu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.